Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah dari hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi contoh konkret untuk mempermudah pemahaman kita mengenai hikmah atas karunia dan jalan takdir manusia. Al-Kisah, semasa hidupnya, sang wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh yang begitu luas dan terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, di antaranya menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya agar dapat menjadi wakilnya sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batin masing-masing. Ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja, sedangkan sebagian lainnya diangkat menjadi guru spiritual karena tingkatan rohaninya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir yang telah mengabdi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda dan belum lama mengabdi, namun dipilih oleh sang wali untuk menempati jabatan penting. Akhirnya, pembantu tersebut menghadap ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berharap agar diberikan posisi penting tertentu, mengingat ia salah seorang yang telah paling mengabdi. Ia khawatir dengan usianya yang semakin menua. Kemudian pembantu itu menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang satu utusan dari India. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang wali kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, "Apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat?" Mendengar pernyataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pembantu tersebut mengangguk penuh sukacita. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya itu. Dia berkata, "Aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana. Namun kamu harus berjanji untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa." Pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Setelah itu, pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bekerja sebagai juru masak itu kembali ke pekerjaannya di dapur. Dirinya harus menyiapkan dan menyajikan sebuah hidangan besar. Saat tengah mengaduk masakannya di dalam kuali raksasa dengan sendok kayu, ia pun dipanggil untuk pergi bersama dengan utusan-utusan dari India karena akan segera dinobatkan menjadi maharaja di negeri tersebut. Sesampai di India, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun diangkat menjadi raja. Ia memperoleh kekayaan yang melimpah ruah. Tak lama, dirinya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia membangun banyak istana untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Kekuasaan, keberlimpahan, dan kesenangan hidup dengan segera membuatnya melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut dengan janji yang pernah ia ucapkan dahulu. Dia sudah terlalu asik dan tenggelam dengan dunia barunya. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengirim utusannya untuk menyampaikan bahwa ia akan berkunjung. Pelayan yang telah menjadi raja di India tersebut bersiap-siap menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kerajaannya. Setelah serangkaian prosesi upacara serta pesta meriah dan megah diselenggarakan, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatan mereka bahwa ia harus menyerahkan setengah dari hasil keuntungan kerajaan kepada beliau. Maharaja tersebut jengkel karena diingatkan janji untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada sang wali. Apa boleh buat, maharaja tidak bisa mengingkari janjinya. Dia menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa dirinya akan menyerahkan setengah harta kerajaannya pada esok lusa. Meskipun demikian, terlintas dalam niatnya kalau dia tidak akan sungguh-sungguh memberikan sejumlah itu. Kekayaan yang menumpuk seiring waktu itu mengakibatkan sifat tamak raja itu pun tumbuh. Ia melakukan pencatatan aset secara tidak jujur. Kemudian ia membawa daftar kekayaan tersebut di hari yang telah direncanakan. Lantas ia memberikan sebagian harta kekayaannya kepada sang wali sesuai dengan catatan yang tidak benar yang telah dia buat. Meskipun catatan tersebut mencantumkan banyak istana dan harta lainnya, namun itu hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlihat puas melihat daftar kekayaan yang ia terima. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada si maharaja, "Aku mendengar kau juga mempunyai seorang anak laki-laki." Si raja pun menjawab, "Iya, sayangnya hanya seorang."
Jika ada dua, pasti aku pun akan memberikan salah satunya kepadamu. Tidak apa-apa, kemarikan anak itu. Kita masih dapat membaginya, perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak itu kemudian dibawa ke hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang sangat tajam, tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. Kamu akan mendapatkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan menjadi bagianku. Begitu tutur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang ayah begitu ketakutan. Ia pun mencabut belatinya sendiri dan menujamkan tusukan dari kedua tangannya ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kedua mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri tepat di hadapannya dan menatap lekat-lekat. Sang wali pun berujar, "Sebagaimana kau saksikan sendiri, kau belum siap menjadi wakilku, karena kau belum menyerahkan segalanya, termasuk dirimu kepadaku." Sebagai kekasih Allah, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani dikaruniai dengan kemampuan membaca manusia karena dirinya telah kasyaf atau tersingkapnya tabir antara dirinya dengan Tuhan. Dia dapat menyelami dimensi hakikat yang memperlihatkan sifat-sifat asli manusia di mata batinnya, sehingga dia mengetahui persis siapa-siapa manusia yang cocok untuk satu urusan, tetapi tidak tepat menempati posisi tertentu. Hal tersebut terkait dengan perbedaan makom atau derajat diri. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.